Ya. Selamat sore Ibu Momo. Selamat sore Bu Rizky. Ada apa ini? Kok gak biasanya pergi ke saya, menemui aku. Ada apa ini? Ini loh Bu Rizky. Saya kan sudah mengikuti CPP ini ya selama 11 hari, 11 hari ya Bu Rizky. Tapi kok saya makin Ya. ke sini makin bingung ya Bu yo. Terus makin bingung, terus materinya pun saya agak bingung sekali Bu Rizky. Apa yang harus saya lakukan? Oh, Terus setelah itu, setelah ini saya juga mendapatkan permasalahan kurangnya kolaborasi Bu Rizky dengan teman-teman saya. Saya bingung Bu Rizky, bingung sekali Bu Rizky. Setelah saya dipanggil jadi CPP ini, saya punya masalah dengan teman saya. Kurang adanya kolaborasi Bu Rizky. Saya oh jadi ya, bingung. oh ya. Berarti kita tentukan dulu tujuannya kali ini ya Bu. Kalau Ibu ini ada masalah kurang kolaborasi dengan temannya. Nah, apa sih yang Ibu inginkan setelah ini? Setelah saya lulus ini, saya kan sebagai tim kurikulum atau Bu Esti, otomatis saya kan harus bisa meningkatkan kompetensi para guru, belajar bersama, sharing bersama tentang kurikulum sekolah. Nah, saya di sini kan belajar CPP ini banyak sekali ilmu yang saya dapat Bu Rizky soal fasil, coaching gitu. Sehingga rencana saya itu saya lulus ini saya ingin sharing ilmu Bu Rizky dengan teman-teman biar teman-teman tahu CPP ki opo toh di dalamnya ada Oke. apa gitu. Berarti Ibu ingin mengembangkan program ya dari CPP Ya, tersebut untuk teman-temannya agar mengetahui apa sih CPP itu, apa sih guru penggerak itu, begitu ya betul. Bu. Iya Oke. Bu Rizky. Kira-kira, kira-kira, eh, apa sih Bu situasi saat ini yang ada di sekolahan Ibu itu bagaimana? Saya kan saya kan guru TK Bu Rizky. Saya itu Ya. mengampu 11 anak. Lah 11 anak itu duanya anak ABK, yang satu bis delay, yang satu belum bisa bicara. Jadi kalau saya tidak masuk kelas, padahal CPP ini kan dimulai dari jam 7 ya Bu Rizky, kita Zoom. Otomatis kan Ya. saya meninggalkan kelas Bu Rizky. Lah, dari situ teman saya itu eh, apa itu menghandle kelas saya Bu Rizky. Lah dari situ tuh terpecik tersirat kok kayaknya gimana gitu loh Bu Rizky. Saya Oh, bingung, bingung, berarti, bingung. ah, berarti Ibu nggak enak ya sama teman-temannya karena sudah meninggalkan kelas Betul, untuk mengikuti CPP ya, Bu. betul Bu Rizky. Ya. Ibu, eh, ini Bu, kira-kira apa? eh, Mengapa kok Ibu itu melakukan apa namanya ikut mengikuti CPP itu untuk apa Ibu? Seperti yang saya bilang tadi Bu Rizky, saya ingin meningkatkan kompetensi saya, eh, ilmu saya, wawasan saya, gitu. Jadi Ya. saya ingin nanti kalau lulus ini bisa kolaborasi dengan teman, sharing teman ilmu gitu Bu Rizky. Sama-sama belajar untuk meningkatkan kompetensi guru-guru yang ada di TK saya. Eh, eh, Kira-kira situasi apa sih yang Ibu inginkan? Ya situasi Suasananya di sekolah itu bagaimana? pembelajaran yang nyaman, enak, terus apa berteman yang enak demi meningkatkan kemajuan TK saya. TK saya kan kalau dinilai kan maksudnya itu maju tidaknya kan semua terletak pada gurunya, Bu. Kalau gurunya kompetensinya lebih di bidangnya, otomatis kan ada kemajuan untuk dalam mengajar itu penuh persiapan gitu, Bu Rizky, dalam mengajar anak itu. Jadi perlu digarisbawahi ya, Bu, situasi yang diinginkan Ibu itu ada kolaborasi yang baik dengan teman. Nah, Ibu Betul. kira-kira apa yang membuat
kolaborasi itu bisa terwujud? Ya itu tadi, komunikasi yang aktif, komunikasi dua arah, semua harus dikomunikasikan. Jadi apapun kejadiannya yang meskipun tidak enak seperti ini, dia kurang setuju, saya ikut CPP, harus diutarakan Bu Rizky ya. Setidaknya nanti kita cari solusinya Bu Rizky. Cari Oke. solusi, cari pokok masalahnya gimana, terus tindak lanjutnya gimana gitu. Tapi kalau tidak ada komunikasi kan saling saling memendam rasa toh Bu Rizky. Ya. Bu, untuk menciptakan kolaborasi, komunikasi yang aktif, aktif tadi, kira-kira ada hambatannya nggak, Bu? Ya itu tadi, saya udah dapat dukungan dari kepala, dari teman tuh juga ada. Tapi ya itu tadi Bu Rizky, yang di lain sisi ini tuntutan saya dalam menghadapi ikut ujian CPP, di lain di pihak selanjutnya teman saya yang kurang kolaborasi, kurang kurang sepenuh hati mendukung saya gitu Bu Rizky. Kira-kira solusinya apa ya, Bu? Solusinya mungkin ya saya tanya, maksudnya saya izin lagi, saya minta izin lagi kepada Bu Kepala, "Gimana ini Bu, saya harus begini, tapi saya harus ikut CPP, tapi waktunya tuh jam 7. Terus teman saya kayaknya kurang kurang sepenuh hati mendukung saya harus bagaimana Bu?" Saya solusinya saya komunikasi, saya apa itu, musyawarah dengan Bu Kepala mungkin ya. Oke, berarti rencana Ibu ingin komunikasi dengan Ibu Kepala ya. Eh, Rencana apa namanya, Bu? Tadi kan komunikasi dengan Bu Kepala sama teman-teman. Kira adakah nih apa namanya yang mau diprioritaskan yang mana dulu? Ya mungkin mungkin yang diprioritaskan dalam mengajar apa Dalam, CPP gitu, Bu? yang pertama dalam apa komunikasinya tadi Nah, yang diprioritaskan yang mana dulu? mungkin saya langsung ke Bu Kepala dulu. Langsung Bu Kepala, terus gimana tindak lanjutnya tergantung Bu Kepala. Itu Bu Rizky. Karena saya kan di bawah anak buah istilahnya itu kasarannya itu anak buahnya Bu Kepala. Jadi saya kalau ada apa-apa ya langsung ngomong Bu Kepala saja, biar Bu Kepala yang menangannya caranya gimana, solusinya gimana gitu mungkin Bu Rizky ya. Oke. Yang ya, ya tadi komunikasi dengan itu kepala. Nah, yang kedua tadi kan solusinya untuk di kelas bagaimana Ibu Kalau kalau rencananya? kalau rencana di kelas mungkin gini, ini kan kalau kalau apa kalau selesai Zoom kita kan mandiri ya Bu Rizky ya. Ya. Otomatis saya itu aja cara saya jalan satunya. Setelah Zoom saya langsung tutup laptop, selesai saya langsung lari ke kelas. Itu aja itu bertanggung jawab saya. Yang kedua saya tak komunikasi dengan teman. Kalau di kelas loh, di kelas maksudnya saya pamit sama anak-anak, terus izin sama teman sekali lagi setelah setelah dari kepala sekolah saya memantapkan diri biar saya lego, biar saya enak, saya izin dulu sama teman se apa itu namanya? Sekelompok, kelompok A gitu. Ya. Oke. Bu, untuk yang rencana yang pertama tadi izin kepala sekolah kira-kira apa Ibu yang harus disiapkan? Mungkin yang harus saya siapkan pertama jadwal Bu Rizky. Ya. Jadwal yang sudah saya print ini loh saya tunjukkan jadwal CPP dari ini jam ini sampai jam ini biar Bu Kepala Perso, biar Bu Kepala tahu nih. Saya itu benar-benar ada Zoom, ada kegiatan di CPP gitu. Oke. Kalau untuk yang rencana kedua yang di kelas kira-kira apa Bu yang dipersiapkan? Mungkin sama dengan itu. Ini loh jadwal saya, Bu. Saya minta tolong Oke, selama siapa saya ya? menjadi calon belajar CPP ini, saya minta kerjasamanya. Oke. Kira-kira Bu, kira-kira Bu, strateginya apa nih untuk meningkatkan kolaborasinya dengan teman tadi? Ya mungkin saya kolaborasinya itu satu. Saya setelah Zoom, saya langsung ke kelas.
dan menanyakan kabar anak-anak gimana. Saya bilang terima kasih. Terus yang kedua komunikasi. Kalau komunikasi dengan teman, maaf ya, terima kasih saya telah dibantu gitu kolaborasinya. Minta kerjasamanya. Kira-kira nih Bu, kriteria nggak boleh pakai kira-kira ya. Apa kriteria keberhasilan Ibu jika kolaborasi itu berhasil? Ya teman saya Sumring atau Bung Rizky. Oh Senang. ya, Maksudnya yang mendukung penuh. oke mendukung. Oke, berarti kriteria keberhasilannya jika teman itu mendukung ya Bu. Ya, Ya. Kemudian jika gagal bagaimana Ibu? Apakah ada solusi lain? kalau gagal ya mungkin saya Zoom dengan anak-anak saya, Bu. Dengan Oke, anak-anak didik saya. Meskipun itu tidak efektif dalam pembelajaran CPP. Gitu, Bu. jadi anaknya diajak ya Bu ini. Iya. Ya. Eh, Kapan nih Bu mau dimulai tadi yang izin kepala sekolah sama apa tadi yang komunikasi dengan teman-temannya Besok, ini besok. Ini kan besok? sudah 11 hari toh Bu Rizky. Dulu kemarin Iya. ya. Kemarin-kemarinnya ya sudah saya komunikasi, kolaborasi. Tapi makin ke sini kok makin mungkin mereka sudah capek Pak ya Bu mengampu 2 kelas apa gimana mengampu teman anak didik saya gitu. Mungkin ya diulangi lagi saya izin lagi kolaborasi lagi menunjukkan jadwal lagi gitu besoknya. Besok dimulai Eh, besok Bu. Besok ya, ya, Ya. besok. Oke. Terus siapa yang perlu dimintai dukungan nih Bu? Yang dimintai dukungan satu teman sekelompok. Teman sekelompok itu dukungan paling utama Bu. Yang kedua Bu Kepala. Soalnya Bu Kepala itu kalau temannya sudah nggak apa-apa, sudah oke, semuanya berjalan lancar. Oh ya, berarti Ibu itu kelompok TK-nya ada berapa orang Bu? Kelompok TKA itu ada 3 orang Bu Rizky. Yang B, Yang B ada 3 orang. berarti temannya Ibu ada 6 orang 6. ya? Di TK ada Iya. 6. Oke. Jadi eh, kesimpulannya tadi kan Bu Mumu eh, pinginnya apa namanya eh, apa ya komunikasi yang aktif sama kolaborasi dengan temannya kalau Bu Mumu itu sedang mengikuti CPP. Kemudian solusinya tadi yang pertama Bu Mumu akan izin Bu Kepala Sekolah lagi, yang kedua dikomunikasikan dengan temannya. Nah, Iya. Ibu kita sepakati lagi nih, kapan kita akan refleksi, ketemu lagi refleksi atau kita ngobrol lagi seperti ini, kira-kira kapan nih? Besok kan kita besok kan saya kan mau memulai izin lagi tuh, mulai komunikasi dengan teman saya supaya adanya kelegaan atau maksudnya dukungan penuh dari teman saya dan kepala. Setelah itu 2 hari lagi apa gimana Bu Rizky kita ketemu? Oke, ini hari Ini Rabu hari ya, Rabu. berarti Jumat kita ketemu Ya, ya, Bu? Jumat kita ketemu ya Bu Rizky. Oke, saya tunggu Ibu di hari Jumat. Jumat. Gimana Ibu perasaannya? Senang sekali Bu Rizky setelah coaching dengan Bu Rizky saya mendapatkan solusi, Oke, mendapatkan langkah-langkah dalam menghadapi situasi yang telah saya hadapi. oke, terima kasih Bu Mumu yang sudah percaya kepada saya. Eh, Semoga Bu Mumu lancar ya dalam menghadapi eh, diklat CPP ini. Terima Terima kasih Bu Rizky. kasih. Terima kasih.